semuanya, dengan Ria di sini dan kembali lagi di channel Agen Kaset. Di video kali ini, saya mau ngajakin kalian menyimak alur cerita film yang dibintangi Eddie Murphy di tahun 2012 yang judulnya A Thousand Words. Namun sebelum itu, saya mau ingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, beri jempol ke atas jika kalian suka atau jempol ke bawah jika tidak suka. Dan mari kita mulai ini. Film diawali dengan seorang pria yang sedang menyiram sebuah pohon yang kelihatannya mau mati karena bisa dilihat dari daun-daun yang sisanya dikit sekali. Di sini dia tidak bisa berbicara banyak karena jika dia banyak bicara maka dia akan mati. So, kenapa ya bisa begitu? Mari kita cari tahu. Film ini bercerita tentang Jack McCall, seorang agen penerbit buku profesional. Ini orangnya. Sebagai agen, kehidupan Jack terbilang punya kehidupan sukses. Dia punya anak dan istri dengan rumah yang sangat besar serta mobil keren dan juga posisi di tempat kerja yang bagus. Kesuksesan Jack itu didukung dengan bakat mengocehnya yang membuat dia mendapatkan banyak sekali deal besar untuk penerbitan buku. Contohnya, ketika dia di ruang meeting, Jack menjelaskan tentang sosok Dr. Sinja, seorang guru spiritual yang terkenal dan punya banyak pengikut. Dari sosok Dr. Sinja, Jack ingin mendapatkan kesepakatan dengannya supaya bisa menerbitkan sebuah buku yang dia pikir akan laku keras di pasaran. Teman-temannya pesimis dengan rencana Jack yang ingin mendapatkan kontrak dengan Dr. Sinja. Tapi Jack dengan sombong bilang kalau dia bisa ngomong dengan siapapun dan orang itu akan melakukan apapun untuknya. I'm Jack McCall. This is what I do. Hey, I can talk anybody into doing anything. Tibalah Jack di tempat Dr. Sinja. Ini orangnya. Agar bisa berbicara dengan Dr. Sinja, Jack mengikuti kelas spiritualnya walaupun gak serius. Ketika ia menjalankan tipu muslihatnya supaya dapat berbicara empat mata dengan Dr. Sinja, dia pun langsung menjelaskan kedatangannya. Dia menawarkan Dr. Sinja untuk menerbitkan bukunya, supaya Dr. Sinja bisa memperluas pengaruhnya ke dunia luar. Tapi sayangnya Dr. Sinja gak tertarik. Kemudian Dr. Sinja mengajak Jack untuk melanjutkan pembicaraannya di tamannya. Saking asiknya dia ngomong, Jack sempat menyentuh sebuah pohon dan jari Jack pun terluka, seakan digigit oleh pohon tersebut. Jack berteriak, "Aduh, pohon ini menggigitku." Dr. Sinja bilang itu gak mungkin, karena pohon gak punya gigi untuk melakukan itu. Jack pun hanya terdiam. Lalu Dr. Sinja kembali menegaskan kalau dia gak pengen membuat buku untuk dijual. Jack yang gak mudah menyerah menggunakan bakat ngebacotnya untuk meyakinkan Dr. Sinja supaya mau menerbitkan bukunya lewat perusahaan Jack. Akhirnya dengan kekuatan bacot supernya, Dr. Sinja pun setuju. Jack kemudian merayakan kesuksesannya. Dia pergi menemui ibunya di sebuah panti jompo. Jack pun berbicara dengan ibunya kalau dia mendapatkan kontrak yang besar untuk perusahaannya. Yang kalian harus tahu di sini, ibunya Jack punya penyakit pikun dan selalu menganggap Jack adalah Raymond, suaminya yang sudah meninggal. Jack selalu menyangkali ibunya kalau dia adalah Raymond karena dia punya kebencian tersendiri kepada ayahnya ketika masih kecil. Jack yang sedih pun memohon diri untuk pulang ke rumah. Ketika makan malam, istrinya mengajak Jack untuk pindah ke rumah yang lain agar punya lingkungan yang baru. Tapi Jack lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah besarnya itu. Dan ketika mereka berdebat, tiba-tiba ada sebuah pohon ajaib yang tiba-tiba tumbuh di halaman belakang rumah Jack yang membuat efek goncangan hebat seperti gempa bumi.
Jack pun terkejut dan terheran-heran melihat sebuah pohon itu. Kenapa bisa tiba-tiba muncul di tanah rumahnya? Kemudian dia teringat kalau ini adalah pohon yang menggigitnya beberapa waktu lalu ketika ia berada di taman bersama Dr. Sinja. Keesokan paginya ketika berada di kantor, Aaron, asisten Jack, mengabarkan kalau Dr. Sinja sudah mengirim bukunya. Jack pun kaget ketika Aaron mengabarkan kalau buku yang dikirim Dr. Sinja cuma punya 5 halaman. Dia pun langsung pergi menemui Dr. Sinja dan bertanya tentang buku yang cuma punya 5 halaman tersebut. Dr. Sinja bilang, ya memang itulah isi bukunya. Jack pun marah-marah, sampai-sampai dia membahas pohon yang dikirim Dr. Sinja padanya. Dr. Sinja yang kebingungan tentang masalah pohon ini pun langsung dibawa ke rumah untuk menyaksikan sendiri pohon yang dikatakan Jack tumbuh dengan tiba-tiba itu. Mereka berdua pun memperhatikan secara seksama pohon ini. Dr. Sinja menyadari ada yang menarik perhatian karena satu dahan ini tidak memiliki daun. Kemudian Dr. Sinja menyuruh Jack untuk ngomong sesuatu sambil memperhatikan ke arah pohon. Hello? Dr. Sinja pun berkata, "Wow, ini luar biasa sekali." Jack yang mulanya nggak mudeng, akhirnya dia sadar kalau setiap dia berbicara satu kata, maka akan ada satu daun yang gugur dari pohon itu. Dr. Sinja berpikir kalau Jack dan pohon itu terhubung atau terkoneksi satu sama lain. Jika Jack terus berbicara, maka pohonnya akan kehabisan daun, dan jika daunnya habis, maka pohon itu akan mati. Mungkin begitu juga dengan Jack. Tapi Jack yang gak percaya tahayul itu pun memutuskan untuk menebang pohon dengan kapaknya. Tapi ketika itu dilakukan, dirinya pun terpental jauh dan tubuhnya punya luka goresan. Jack memaksa Dr. Sinja untuk memperbaiki ini semua, karena ini adalah pohon yang berasal dari tamannya. Tapi Dr. Sinja bilang kalau ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kejadian seperti ini dan gak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa Dr. Sinja lakukan adalah pergi ke Bolivia untuk menanyakan hal ini kepada temannya yang lebih ahli. Tapi dia butuh 3 hari sehingga dia menyuruh Jack untuk tetap diam sampai ia kembali dari perjalanannya. Karena daun di pohon itu kurang lebih ada 1000 daun yang tersisa, akhirnya Jack setuju untuk itu. Keesokan harinya dimulailah hari baru untuk Jack McCall. Dia nggak lagi jadi orang yang banyak bacot. Tidak ada lagi ocehan-ocehan yang keluar dari mulut Jack. Dia mulai berkomunikasi dengan bahasa isyarat, seperti memesan kopi di Starbucks, ngomong dengan terapisnya pakai bahasa isyarat. Bahkan ketika di kantornya, dia juga nggak berani ngomong sepatah kata pun. Sial buat Jack, hari itu di kantornya kedatangan seorang tamu penting dari Perancis. Atasannya menyuruhnya untuk menceritakan kesuksesan atas kontrak buku bersama Dr. Sinja. Tapi Jack cuma bisa ngomong sepatah 2 patah kata yang membuat atasannya terheran-heran. Dan apesnya lagi, di rumahnya ada sepasang tupai yang bermain menaiki batang pohon. Karena Jack dan pohon itu terkoneksi, dia pun ikut merasa geli di sekujur tubuhnya. Di waktu yang sama, di pertemuan dengan kliennya yang lain, Jack meminta bantuan Aaron untuk berbicara mewakili dirinya di hadapan klien itu. Tapi Aaron malah menghancurkan semuanya akibat sikap kekanak-kanakannya. Sial yang kedua kali untuk Jack, tukang kebunnya di rumah menyiram pohon dengan air yang menyebabkan Jack pun basah kuyup di tengah-tengah pertemuan, dan Jack pun gagal mendapatkan deal dengan klien. Namun cobaan pada hari itu belum habis nih. Pada malam hari ketika di rumah, istrinya menghampirinya dan mengajaknya untuk berbicara. Tapi karena Jack nggak bisa ngomong banyak, istrinya jadi kesal karena selalu salah dalam menangkap maksud bahasa isyarat Jack. Jack yang benar-benar udah nggak tahan dengan keadaan semua ini, lalu mencoba menelpon Dr. Sinja yang lagi ada di Bolivia. Tapi sayangnya, Dr. Sinja belum mendapatkan jawaban dan menyuruh Jack bersabar sampai ia mendapatkan solusinya. Good. Well, I have nothing yet, but I return tomorrow and I shall call you as soon as I land. Dickhead.
Dickhead is one word! Di pagi harinya, istri Jack yang sedang galau pun curhat ke temannya soal Jack yang gak mau berbicara dengannya. Temannya berpikir mungkin Jack dan istrinya kurang waktu untuk berdua dan perlu bulan madu. Kemudian temannya menyarankan kepada istri Jack untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tibalah Jack di hotel bertemu dengan istrinya. Alangkah kagetnya Jack, ternyata istrinya ngajakin mantap-mantap dengan konsep yang nakal. Tapi semuanya tak berjalan sesuai rencana karena Jack masih takut untuk ngomong sepatah kata pun. Talk dirty to me, Jack! Karena takut istrinya marah, Jack pun akhirnya mencoba menjelaskan tentang pohon dan dirinya. Tapi sayang, istri Jack cuman menganggap itu sebuah omong kosong. Ketika keluar dari hotel, Jack mendapatkan telepon dari Aaron bahwa atasannya sedang bertemu dengan pihak dewan perusahaan untuk membahas buku Dr. Sinja. Yang belum diberitahu Jack kepada atasannya adalah buku Dr. Sinja ini cuma punya 5 halaman. Jadi Jack secepat kilat pergi ke pertemuan itu. Namun sial yang kesekian kalinya untuk Jack, ketika menghadiri pertemuan itu, pohon yang ada di rumahnya sedang diasap dengan semprotan hama. Jack yang masih terkoneksi dengan pohon itu pun jadi batuk-batuk, kepala puyeng, mabuk, dan berhalusinasi. Hal itu pun menyebabkan Jack jadi bertingkah konyol dan tidak sopan di pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang penting perusahaan. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika asisten pimpinan datang dengan membawa sampel buku Dr. Sinja yang cuman punya 5 halaman. Pertemuan pun langsung bubar saat itu juga dan Jack dipecat. Jack pun akhirnya mencoba menjelaskan kepada Aaron terkait masalahnya dengan pohon dengan menggunakan papan tulis. And when all the leaves fall off the tree, you're voguing? You are asleep. Okay. Oh, when all the leaves fall off, you die. Jack kemudian menyuruh Aaron untuk mengawasi pohon tersebut selagi dia berbuat kebaikan di luar. Dia berharap dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, kutukan itu bisa berhenti. Tapi karena perbuatan itu tidak didasari dengan ketulusan, apapun yang dilakukan Jack, daun-daun itu tetap berguguran. Karena kejadian di hotel dan komunikasi tak baik lagi, istri Jack pun meninggalkan Jack sendiri di rumah dan membawa anaknya pergi. Jack pun akhirnya bertemu dengan Dr. Sinja dan menjelaskan semua kesialan yang menimpa dirinya karena pohon itu. Rumah tangganya hancur, dia dipecat dan kondisi kesehatannya menurun. Dr. Sinja pun gak dapat jawaban terkait hal ini. Dr. Sinja hanya bisa menasihati Jack untuk mencari kebenaran tentang dirinya sendiri dengan menggunakan waktu yang tersisa. Dr. Sinja berkata mungkin dengan keheningan ini Jack bisa menemukan kedamaian, bukan dengan ocehannya tapi dengan pikirannya. Dr. Sinja pun menambahkan mungkin ini kesempatan untuk Jack membuktikan kalau dia cinta dengan keluarganya, bukan hanya dengan omongan seperti daun-daun yang berguguran dari pohon, tapi juga ditunjukkan dengan sikap. Jack pun muak dengan Dr. Sinja dan menyuruhnya untuk berhenti bicara. Sepulang dari pertemuannya dengan Dr. Sinja, Jack terlihat hilang arah. Dia pulang ke rumah dengan kondisi mabuk berat. Aaron, mantan asistennya pun sampai datang karena khawatir akan kondisinya. Jack yang kondisinya udah kacau banget akhirnya marah-marahin pohon itu sampai mukul pohon itu dengan botol. Tak sampai di situ aja, dia juga menyetel lagu dan bernyanyi sebebas mungkin. Aaron pun memarahinya dan mencegahnya untuk berbicara lebih banyak. Dan dengan jurus menyerang dari belakang, Aaron pun berhasil membuat Jack pingsan. Sebelum meninggalkan rumah Jack, Aaron melakban mulut Jack untuk mengingatkannya supaya tidak berbicara lebih banyak lagi. Dan bisa kita lihat di sini karena kekacauan yang hanya sebentar, daun yang ada di pohon benar-benar tinggal sedikit. Keesokan paginya, Jack pun terbangun dan menatap pohon itu.
Dia bersedih dan menangis, menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Karena ketika daun di pohon itu habis, maka hidupnya pun berakhir. Ketika dia menyirami pohon itu, telepon pun berdering. Ternyata itu dari panti jompo tempat ibunya dirawat. Perawat memberitahu kepada Jack kalau ibunya ingin suaminya Raymond untuk datang. Seperti yang kita tahu di awal, ibunya Jack selalu menganggap Jack adalah suaminya. Jack pun menutup telepon dan melanjutkan menyiram pohon. Di saat yang sama, dia melihat buku 5 halaman yang Dr. Sinja tulis. Jack pun membacanya dan mendapatkan pencerahan dari sana. Di sisa waktunya, Jack melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Jack pun memulai hari dengan mendatangi istri dan anaknya. Ketika istrinya berbicara, Jack pun memotong dan mencoba mengatakan sesuatu sehemat mungkin. Yang bisa jadi itu adalah kata-kata terakhirnya. You, me, we, eternity. Selanjutnya, Jack pergi ke Starbucks langganannya dan memberikan sebuah piringan hitam original The Beatles kepada pelayan yang biasa melayaninya. Jack tahu kalau pelayan itu fans berat The Beatles. Hadiah itu pun diterima dengan senang hati. Dan Jack melanjutkan perjalanannya ke kantor. Ternyata yang dilakukan Jack adalah mencoba menjual buku yang selalu ditawarkan tukang parkir kantornya. Dulu, Jack selalu nggak punya waktu untuk membacanya. Dan pada hari itu, dia membaca draft buku orang itu dan berhasil mendapatkan kontrak $10.000. Orang itu pun senang bukan main. Di hari itu juga, dia juga pergi mengunjungi ibunya. Kali ini ketika ibunya menganggap Jack sebagai Raymond suaminya, Jack nggak menyangkal hal itu. Jack memilih untuk menghilangkan anggapan itu dan mulai duduk mendengarkan cerita ibunya dengan seksama. Hal yang nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Ternyata ibunya cuma mau cerita ke suaminya yang sudah nggak ada, kalau dia beruntung punya Jack. Dia mungkin nggak bisa bertahan tanpa Jack, dan Jack adalah alasan dia hidup. Sampai akhirnya dia sadar kalau yang di depannya adalah Jack anaknya, bukan suaminya. Setelah itu pun Jack pergi dan bilang kalau dia cinta banget sama ibunya. Tinggal 3 daun terakhir. Jack pun pergi berziarah ke makam ayahnya. Dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri dan mencoba memaafkan kesalahan ayahnya di masa lalu. Jack pun berkata, "Saya memaafkanmu." Dan daun di pohon pun habis. Kemudian Jack tumbang ke tanah. Selang beberapa waktu, Jack ternyata nggak jadi meninggal. Aaron menelponnya dan mengatakan bahwa pohon yang tadinya sekarat sekarang berdaun lebat. Dan Jack punya kesempatan sekali lagi untuk meninggalkan dirinya yang lama dan lahir dengan pribadi yang baru. Dia pun menuliskan buku berjudul A Thousand Words dan mendapatkan penjualan yang tinggi di bawah mantan sekretarisnya yang sudah menjadi agen menggantikan Jack. Dia berterima kasih kepada Dr. Sinja dan mereka pun berpisah. Di adegan terakhir, Jack memberikan kejutan kepada istrinya dengan membeli rumah yang istrinya sarankan untuk Jack di awal cerita. Istrinya pun senang mereka kembali hidup bersama dan happy ending. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Ria di channel Agen Kaset. Ingatlah untuk selalu berbuat baik dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.